Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang silih berganti dalam hidupku, hatiku kan tetap tenang. Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi GBI Bethel. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya percaya bahwa setiap
kita adalah orang-orang yang rindu menikmati hadirat Tuhan. Orang-orang yang rindu mengenal pribadinya lebih lagi. Untuk itu sama-sama kita pagi hari ini bersekutu di hadapan Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Nya, menikmati hadirat-Nya yang kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami datang di dalam hadirat-Mu dengan membawa kerinduan kami akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Jauh melebihi apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Ku mau menyembah-Mu Yesus. Ku mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Sebab kasih setia-Mu melebihi dari apapun. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Katakan ini hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Oh Yesus Tuhan, ini isi hati kami Bapa.
di hadapan-Mu. Dan kami mau katakan dengan hati kami, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Katakan hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Oh Yesus Tuhan, ini hatiku. Kau mengenal kerinduanku di dalam hadirat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu selama-lamanya. Engkau yang layak disembah, Engkau layak terima pujian. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, tinggikan namanya, sebab Dia yang layak disembah, layak terima pujian, layak terima hormat. Oh haleluya. Mari angkat suaramu lebih lagi, katakan Dia Yesus yang ajaib, katakan Dia Yesus yang dahsyat. Oh haleluya Yesus Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Katakan bersama, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Katakan lebih sungguh, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku
ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Inilah isi hati kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Shalom jemaat doa pagi, selamat pagi semuanya. Senang sekali bertemu lagi dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 57 sampai dengan 59. Dengan judul Yesus adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 57 sampai dengan 59. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Amin. Kita lihat Yohanes 6 ayat 57 sampai 59 ini adalah puncak di mana Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah roti hidup. Di perikop ini kita melihat orang-orang sudah kenyang jasmani, sudah kenyang dari mujizat 5 roti jelai yang dimultiplikasi bisa memberi makan 5.000 orang. Di sini tapi orang-orang merasa kaget, merasa syok, merasa Yesus mengajarkan sesuatu yang tidak bisa mereka percaya. Kenapa? Karena Yesus bukan lagi orang yang tepat untuk dijadikan raja. Karena kalau dilihat dari beberapa ayat sebelumnya, mereka ingin memaksa Yesus menjadi raja. Bahkan Yesus harus menghindar agar tidak dijadikan raja oleh mereka. Sebab Yesus dilihat saat ini, kenapa mereka mulai meninggalkan Yesus? Di ayat ini kenapa ditulis orang-orang Yahudi mulai kesal dengan Yesus, mulai merasa kenapa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Karena yaitu Yesus dianggap menghujat Allah karena dia menyatakan dirinya adalah Tuhan. Ajaran ini ketika kita baca, sepertinya kalau dibaca oleh orang bukan Yahudi kurang mengerti konteksnya. Dia menceritakan tentang perjalanan orang Yahudi di padang gurun di mana mendapatkan roti kehidupan. Tetapi ajaran ini Yesus ajarkan kepada orang Yahudi di rumah ibadah. Di ayat tadi 59 dikatakan di Kapernaum, di rumah ibadah. Mungkin berarti di sebuah sinagog yang kecil atau di tempat orang-orang biasanya beribadah, membaca Taurat, membahas Taurat. Dan Yesus di situ mengatakan hal ini, bahwa aku adalah roti hidup, aku adalah roti yang turun dari surga. Perumpamaan dan analogi yang Yesus pakai itu benar-benar relevan dimengerti oleh pendengarnya, oleh orang Yahudi pada saat itu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau dia adalah Tuhan. 3 hal utama yang Yesus nyatakan di dalam ayat 57 sampai 59 ini. Yang pertama, Yesus diutus dari Bapa yang hidup. Di ayat 57 tadi kita baca, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Artinya Yesus menyatakan dirinya berasal dari surga. Pernyataan ini dengan mudahnya dipahami oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka mengerti perumpamaannya. Mereka mengerti bahwa kalau Yesus bilang sama seperti Bapa hidup mengutus aku hidup oleh Bapa, demikian barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Mereka memang syok, kenapa aku harus makan daging manusia, harus makan tubuh ini. Tetapi ketika Yesus jelaskan dengan perumpamaan ini, mereka sebenarnya mengerti, oh Yesus sedang bilang bahwa dia dan Tuhan adalah sama. Yesus diutus dari Bapa yang hidup dan dia adalah Tuhan. Tetapi mereka tidak bersuka cita, tidak seperti waktu menerima mujizat 5 roti yang bisa mengenyangkan 5.000 orang tersebut, bahkan mungkin lebih dengan pasangan-pasangan dengan anak kecil, mungkin lebih dari 5.000 orang. Tetapi pemahaman ini
Justru ketika mereka mengerti hal ini, bukan membuat mereka bertobat, bukan membuat mereka menerima Yesus seperti ketika mereka menerima Yesus ketika memultiplikasi roti, tetapi mereka menolak Tuhan. Ketika mereka sadar, mereka ngerti perumpamaannya Yesus dan Bapa adalah satu. Karena Yesus berasal dari Bapa, berarti Yesus adalah Tuhan. Ketika mereka mengerti maksud ucapan Yesus bahwa dia adalah Tuhan, saat itu juga orang-orang Yahudi malah meninggalkan Yesus. Ketika mereka menangkap pesan ini, mereka menjadi kesal kepada Yesus dan menghujat Tuhan. Karena dianggap menghujat Tuhan. Jadi mereka bukannya menyembah Yesus, tetapi mereka meninggalkan Yesus. Yang kedua yang penting ditekankan di dalam firman Tuhan di ayat 58 adalah Yesus adalah roti hidup. Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah roti dari surga. Tetapi Yesus menjelaskan dengan sangat jelas karena sekali lagi ingat ini konteksnya pendengarnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi selalu ingat cerita ini karena ini diceritakan turun-temurun gimana pemeliharaan Tuhan ketika mereka ada di padang gurun, ada roti turun dari surga yaitu mana. Tapi Yesus bilang saya beda dengan mana yang dinikmati bangsa Israel selama di padang gurun. Memang mana kalau kita lihat melambangkan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan bangsa Israel di tengah padang gurun yang tandus. Tidak ada yang bisa menanam, tidak bisa beternak, tetapi bangsa Israel secara jasmani tidak pernah kelaparan. Tidak pernah kelaparan jasmani. Karena apa? Karena ada mana turun setiap hari. Dan ketika masuk di hari Jumat memasuki Sabat, mananya turun jumlahnya double. Mereka bisa kumpulkan yang lebih untuk makan hari Sabat. Kalau mereka di hari biasa kumpulkan lebih, itu gak akan bertahan sampai besoknya, akan rusak. Tapi Tuhan akan turunkan lagi yang baru di pagi hari, di esok hari. Tetapi Yesus katakan bahwa mana tidak akan memberikan kehidupan kekal. Di sana dikatakan inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu karena mereka telah mati. Kata dimakan roti mana ya, tetapi barang siapa makan roti ini atau makan aku, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus katakan bahwa mana tidak akan memberikan kehidupan kekal, mana tetap akan bawa orang mati. Karena kita tahu generasi yang keluar dari Mesir hampir semuanya mati di padang gurun. Padahal mereka makan mana? Makan roti dari surga. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian beserta generasi yang lahir di padang gurun. Tetapi Yesus katakan apa? Kalau dia makan, kalau dia orang-orang itu, followernya waktu itu, murid-muridnya yang banyak waktu itu mau menerima Yesus sebagai roti hidup, maka mereka akan mendapatkan makanan yang lebih dahsyat daripada mana yang pernah turun ribuan tahun sebelumnya. Orang yang makan tubuh Yesus sebagai roti artinya ada persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Artinya orang tersebut percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka orang itu akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Wow, dahsyat sekali. Sebenarnya hal ini ketika kita dengar hari ini kita merasa wow luar biasa kebaikan Tuhan. Tuhan menghampiri hidup kita. Tetapi mereka pada saat itu tentu saja menolak berita ini. Padahal ini adalah satu berita yang ditekankan dan ini harusnya menjadi sukacita bagi orang-orang yang mendengarnya. Kenapa? Karena yang ketiga, poin yang terpenting dari ayat yang kita baca hari ini adalah Yesus memberi hidup kekal. Yes, ketika kita percaya pada Yesus dan mau bersatu, bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Artinya kita percaya bahwa dia itu diutus Allah, bahwa dia adalah juru selamat. Kita percaya kepada pengorbanannya di kayu salib. Maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun yang tidak percaya kepada Yesus. Pengajaran ini sangat keras, kata mereka. Apalagi dalam konteks orang Yahudi yang dapat mengerti segala perumpamaan yang Yesus gunakan. Yesus sudah buat ini semudah mungkin untuk mereka mengerti. Yesus sudah buat analogi ini semudah mungkin untuk mereka pahami. Tetapi orang Yahudi yang sangat mengerti betapa dahsyatnya mana. Tetapi Yesus menyatakan dirinya lebih dahsyat daripada mana. Dia dapat membawa manusia tidak dapat mati. Karena manusia yang mati dalam iman kepada Yesus itu hanya tutup mata di bumi dan buka mata di surga. Hidup kekal bersama dia, bersama Yesus di surga. Artinya apa? Artinya hari ini kita tahu bahwa orang-orang yang menerima pesan Injil kebenaran yang harusnya memerdekakan mereka, diajarkan. Tetapi mereka yang mengerti itu tidak mau percaya. Kenapa? Karena melihat secara
kondisi fisik, apapun itu, Yesus tidak sesuai dengan Mesias yang mereka gambarkan. Tentu pengajaran ini tidak dapat diterima oleh banyak pengikutnya, atau kita sebut saja murid-murid yang tidak setia itu, dan akhirnya mereka bubar. Jika Anda membaca ayat berikutnya, mendengar pengajaran ini, banyak murid-murid mengundurkan diri dan akhirnya tidak lagi mau mengikut Yesus, tapi menolak untuk mengikut Yesus. Hari ini, saudaraku, jika saya dan Anda bisa percaya Yesus itu adalah anugerah. Jika kita bisa percaya Yesus itu adalah sukacita yang besar. Kita adalah murid-murid yang tidak bubar seperti orang-orang yang tadinya menantikan roti lalu bubar ketika diajar tentang roti hidup. Tetapi kita adalah orang-orang yang bertahan dan percaya bahwa Yesus adalah roti hidup. Mari jangan sia-siakan sisa hidup kita di bumi. Mari kerjakan perintah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan ragu dan bimbang akan iman kita kepada Yesus, karena kita telah menerima anugerah keselamatan itu dan Roh Kudus telah menjadi penolong kita, memampukan kita memahami firman Tuhan yang kita baca hari ini dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang turun dari surga. Yesus adalah roti hidup, dan kita tetap setia dan percaya kepada Yesus. Ada sebuah lagu kuno yang saya suka banget liriknya. Dia bilang ini, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Saya berdoa hari ini semua yang mendengar, yang telah percaya sama Yesus ataupun yang masih meragukan imannya, masih meragukan Yesus, hari ini Roh Kudus bisa menuntun kita, membawa kita percaya bahwa Yesus adalah roti hidup. Tuhan, terima kasih. Di doa pagi hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah roti hidup. Engkau diturunkan dari surga untuk bersekutu dengan kami, dan kami percaya kepada Engkau, kepada pengorbanan-Mu Tuhan, sehingga kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih buat Roh Kudus yang memampukan kami memahami firman Tuhan. Biarkan jika ada yang mendengar pesan ini dan masih meragukan bahwa Engkau adalah Tuhan, Roh Kudus jamah hatinya. Biar mereka membuka hatinya dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang hidup. Biarkan iman kami kuat dan teguh Tuhan menghadapi segala pergumulan dalam hidup kami. Jangan biarkan firman yang begitu sederhana, begitu mudah dipahami, kami tolak Tuhan seperti orang-orang di zaman Yesus hidup. Biarkan kami menerima firman Tuhan ini dengan pemahaman, dengan pengertian, sehingga iman kami kuat dan kami melanjutkan kehidupan kami menjalani keselamatan yang telah kami miliki dengan takut akan Tuhan, dengan bersekutu dengan Engkau karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati oleh firman Tuhan, mari katakan amin. Selamat pagi, selamat aktivitas, dan ikuti lagi doa pagi setiap hari, dan jangan lewatkan setiap episodenya. Dan ajak teman-teman yang belum pernah mengikutinya, share video ini agar makin banyak orang terberkati oleh firman Tuhan. God bless you. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.